Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Edmi Novia Restina. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai materi mengenai mata kuliah manajemen strategik. Nah, pada video sebelumnya saya sudah unggah mengenai materi evaluasi faktor internal dan faktor eksternal suatu perusahaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu matriks analisis faktor eksternal dan faktor internal perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga satu buah studi kasus yang mengenai faktor eksternal dan internal. Nah, terlebih dahulu kita jelaskan apa itu yang dimaksud dengan matriks evaluasi faktor internal. Matriks evaluasi faktor internal adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan serta menilai kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Nah, biasanya pada analisis faktor internal ini bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Berarti apapun faktor-faktor yang terjadi bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri dan merupakan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu matriks evaluasi faktor eksternal. Nah, alat ini digunakan untuk menguji lingkungan eksternal suatu perusahaan atau di luar perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang-peluang apa saja serta ancaman apa saja yang akan terjadi di suatu perusahaan. Nah, biasanya faktor ini terjadi di luar kendali perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu contoh studi kasus yang mananya nanti saya akan jelaskan mengenai studi kasus faktor eksternal dan faktor internal sebuah perusahaan Coca-Cola. Menjelaskan satu buah contoh studi kasus mengenai matriks analisis EV dan IV, yaitu matriks evaluasi faktor eksternal dan internal perusahaan Coca-Cola. Nah, pertama kali kita lihat dulu matriks evaluasi faktor eksternal dan eksternal Coca-Cola. Sebagaimana faktor eksternal itu ada peluang dan ada ancaman. Nah, kita akan memberi bobot, rating, dan skor. Kalau bobot ini dari semua faktor-faktor atau variabel yang sudah ditetapkan itu jumlahnya harus 1. Nah, nanti kita buat dulu yang pertama yaitu mengenai peluang. Semakin meningkatnya pendapatan Coca-Cola yaitu kita beri bobot 0,18 dan untuk konsumsi kita beri bobot 0,06, 0,15, seterusnya 0,07, 0,08, dan untuk ancamannya itu kita beri yang pertama Coca-Cola mendapatkan persaingan yang kuat dari Pepsi dan Cadbury yaitu kita beri bobot 0,13. Selanjutnya 0,12, 0,04, dan 0,05. Nah, total dari semua bobot ini harus 1. Jadi total dari faktor-faktor yang telah diberi bobot ini harus 1, dan rating yang kita kasih itu angkanya berkisar antara 4 sampai dengan 1. Apabila ratingnya itu bagus, maka suatu perusahaan dapat kita beri peringkat ratingnya 4. Yang pertama yaitu contohnya peluang, semakin meningkatnya pendapatan Coca-Cola, maka pendapatan dari penjualan Coca-Cola itu tersebut juga semakin meningkat. Nah, ratingnya kita beri 4. Selanjutnya ini kita beri 2, kita beri 3, 3, dan ini ancaman kita beri 3, 2, 4, 3. Nah, untuk mencari skor ini maka kita kalikan antara bobot dan rating. 0,18 kita kalikan menjadi 4 yaitu 0,72. Begitupun seterusnya. Nah, di sini saya akan membuat hasilnya. Nanti bisa teman-teman kalikan sendiri kalau misalkan mau mengalihkan. 4, selanjutnya 0,39, 0,36, dan 0,24, 0,16,
dari jumlah skor ini dapat ditetapkan bahwa matrik evaluasi faktor eksternal dari perusahaan Coca-Cola ini yaitu 3,04. Nah, dari sini kita sudah mengetahui, kita sudah dapat menganalisis apa saja faktor-faktor eksternal suatu perusahaan. Nah, di sini sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke matriks evaluasi faktor internal perusahaan Coca-Cola. Yang pertama yaitu dari kekuatan. Yang pertama brand image yang sudah dikenal masyarakat. Nah, kita beri bobot ini yaitu 0,10. Sedangkan ramuan rahasia yang dimiliki produk lain kita beri bobotnya 0,04. Selanjutnya 0,06, 0,09, 0,08, 7, 0,05, 0,05, dan 0,06. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan, kita beri bobotnya yaitu Coca-Cola Company tidak menghasilkan produk organik, itu kita beri bobotnya menjadi 0,08. Penentuan bobot ini kita bisa kita nilai dari tingkat nilai yang akan kita beri sesuai kekuatan ataupun kelemahan dari faktor-faktor yang kita masukkan. Selanjutnya saya lanjut 0,04, 0,06, 0,08, dan 0,09. Nah, maka total dari semua bobot yang kita berikan ini harus 1, tidak boleh melebihi dari 1. Selanjutnya yaitu kita beri ratingnya dari kekuatan faktor internal yang ada, maka kita memberi rating ini semakin baik suatu faktor yang kita masukkan, maka ratingnya akan kita beri rating yang paling tinggi. 3, 4, 2, 1. Nah, dari kelemahan ini dari faktor internal untuk pemberian rating, kekuatan dan kelemahan itu kan sangat berbeda. Yang mana kekuatan kita beri ratingnya yang paling tinggi yaitu 4, sedangkan untuk kelemahan kita memberi ratingnya berkisar antara 1 sampai 2. Itulah bedanya dari faktor eksternal yang kita jelaskan tadi. Nah, dari sini kita juga bisa melihat skor total, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, bobot dikali dengan rating. 0,10 dikali 4 dapat skornya 0,40. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah, dapat 0,16, 0,18, 0,36, 0,32, 0,28, 0,15, 0,15, 0,20, 0,15, 0,18. Jadi jumlah rating dari faktor internal yaitu 0, yaitu 2,93. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa matrik evaluasi faktor eksternal perusahaan Coca-Cola yaitu mendapatkan skor dari faktor eksternalnya 3,04, dan matrik evaluasi faktor internal dari perusahaan Coca-Cola mendapatkan skor dengan total 2,93.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai faktor eksternal dan faktor internal dari contoh studi kasus tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.